Squid Game episode 6. Di sini, para petugas memeriksa para pemain dan asrama. Padahal Junho masih berada di ruangan frontman. Pada malam hari kemarin, si kakek ini demam parah. Bahkan waktu dibangunin sama petugas, si kakek ini sampai ngompol di tempat tidurnya. Saat baris, Gi-hun memberikan jaketnya untuk menutupi pantat si kakek. Kakek malang tersebut jelas ketakutan. Namun sejauh ini telah melakukan permainan yang cukup bagus. Ketika para pemain ingin menuju ke tempat permainan keempat, mereka melihat dokter dan penjaga yang korup digantung di tangga. Ini adalah peringatan bahwa mereka yang berusaha mendapatkan keuntungan yang tidak adil akan dihukum. Sedangkan yang dilakukan Junho sibuk mengambil foto semua bukti yang ada di arsip. Tiba-tiba ada telepon berbunyi. Frontman kembali ke ruangan dan Junho pun bersembunyi. Itu adalah telepon dari seseorang untuk memastikan pertandingan berikutnya akan dimulai sesuai jadwal dan akan mengamankan masalah penyelinap sebelum tamu VIP datang. Game berikutnya adalah para pemain harus berpasang-pasangan. Setiap kali dua pemain setuju bergabung, mereka harus berjabat tangan untuk menyegel kesepakatan. Mereka diberi waktu 10 menit untuk pencarian tersebut. Pemain 212 mengemis-ngemis agar menjadi rekan dari Gi-hun atau Sang-woo. Tapi kenyataannya, dalam kelompok Gi-hun tidak ada yang mau berkelompok dengan wanita 212. Sang-woo memilih alih dan meninggalkan Gi-hun, sehingga Gi-hun mencari orang lain. Dan si kakek tua sangat terlihat malang sekali. Dia tahu kalau dirinya tidak akan dapat pasangan, dan memberikan jaketnya kepada Gi-hun. Lalu, ketika Gi-hun ingin bergabung dengan orang lain, dia tersadar kalau total pemain berjumlah 39 atau ganjil, yang artinya akan ada satu orang yang tidak dapat pasangan dan akan dieliminasi. Karena merasa kasihan dengan si kakek, akhirnya Gi-hun berpasangan dengan si kakek. Waktu habis, sedangkan 212 tidak mendapatkan pasangan. Dia berteriak-teriak sampai akhirnya petugas membawanya. Permainan pun dimulai. Lokasi permainan disetting seperti rumah yang berada di gang. Masing-masing disuruh mengambil satu kantong yang berisi 10 kelereng. Gi-hun cukup senang karena jenis permainannya tidak menggunakan tenaga. Si kakek itu bilang kalau dia mahir bermain kelereng, sehingga dia meminta membuat perjanjian gangbu. Gi-hun terlihat bingung, apa itu gangbu? Dan pura-pura paham ketika si kakek menjelaskan bahwa gangbu adalah teman berbagi kelereng atau berbagi segalanya dalam permainan kelereng. Ternyata peraturan dalam permainan ini adalah pemain yang berhasil mengambil semua kelereng dari pasangannya dalam waktu 30 menit, itulah pemenangnya. Itu permainan yang tidak menggunakan otak atau tenaga, tapi susah untuk dilakukan karena mereka berpasangan dengan orang yang mereka percayai. Sehingga hal itu sangat menyakitkan bagi semua pemain yang terlibat. Semua pasangan mulai memainkan permainan itu dengan cara yang berbeda-beda. Tapi pemain 001 si kakek tua itu menolak untuk menikmati permainan ini. Dia sibuk dengan urusannya sendiri, seperti tidak mendengarkan Gi-hun. Dia terus aja berjalan untuk menemukan rumahnya, mengingat area tersebut dirancang agar terlihat persis seperti lingkungan lamanya. Gi-hun berbicara kepada petugas kalau si kakek tidak bisa memainkan permainan ini karena dia mengalami demensia. Tapi petugas tidak peduli. Malahan si kakek bilang kepada Gi-hun kalau dirinya ingin pulang. Gi-hun pun memohon pada si kakek untuk bermain, meneriaki kakek tua tersebut dan memeluknya erat-erat. Pada akhirnya mereka setuju bermain ganjil dan genap. Meskipun pemain 001 ini tidak begitu serius dengan permainannya. Saat-saat terakhir seharusnya Gi-hun kalah, tapi si kakek tua pura-pura tidak mendengar tebakan Gi-hun, sehingga Gi-hun terselamatkan lagi. Tapi saat tahu kelereng si kakek habis, Gi-hun sangat sedih, apalagi si kakek bilang dia masih ingin memainkannya. Tapi ternyata si kakek masih punya satu kelereng dan pergi meninggalkan Gi-hun. Di sini, antek-antek Doksu hampir mengalahkan bosnya. Dia juga memusuhi Doksu tepat di puncak kemenangan. Tapi berkat
petugas, Doksu pun diizinkan untuk memilih permainan lain yang menyelamatkan dirinya. Di saat yang sama, Sabyok dan Ji-young akan memainkan permainan itu dalam satu ronde di menit-menit terakhir. Untuk menghabiskan waktu, mereka bercerita satu sama lain. Sabyok bercerita mengenai masa lalunya kepada Ji-young, termasuk bagaimana dia kabur dari Korea Utara. Dia menginginkan hadiah uang dari permainan ini agar dia bisa membawa seluruh keluarganya bersama dan juga pergi ke Pulau Jeju. Sedangkan Ji-young, dia telah membunuh ayahnya yang telah membunuh ibunya. Padahal ayahnya itu seorang pendeta. Nah, pada akhirnya pasangan itu bermain. Pemenang ditentukan siapa yang melempar kelereng paling dekat ke dinding. Namun, Ji-young mengorbankan dirinya kepada Sabyok dengan sikap yang indah ketika dia mengakui bahwa dia tidak memiliki hal lain untuk hidup. Sangwoo dan Ali bermain. Ali terlihat tulus kepada Sangwoo. Ia meminta kepada petugas agar ia bermain dengan orang lain, tapi tidak diperbolehkan. Dan pada akhirnya mereka bermain ganjil genap. Di sini Ali hampir memenangkan permainan. Sangwoo malah curiga kalau Ali bermain curang. Sangwoo berlaku kasar pada Ali, tapi akhirnya Sangwoo memohon maaf kepada Ali. Dan Sangwoo memutuskan untuk bekerja sama. Ali disuruh mengejar tim lain. Ali menyerahkan kelereng itu kepada Sangwoo dan ditukarnya dengan sekantong batu. Sangwoo telah menipu pria malang itu dan juga meninggalkannya tanpa apa-apa selain peluru ke otak yang membunuh Ali. Saat waktu habis, suara tembakan pun bergema di seluruh area. Sedangkan Gi-hun kehilangan kesabaran terhadap kakek tua itu. Kakek tua itu menyembunyikan satu kelerengnya dan tidak mau bermain lagi. Dengan berpura-pura demensia. Padahal waktu sudah semakin habis. Sampai pada akhirnya si kakek ingin bermain, tapi harus mempertaruhkan seluruh kelereng Gi-hun. Karena walaupun satu kelereng, tapi itu sama dengan mempertaruhkan semua miliknya. Baru itu dinamakan adil. Namun Gi-hun menolaknya, karena itu tidak masuk akal. Tapi si kakek mengatakan lagi, lalu yang kamu lakukan dengan membodohiku itu juga termasuk masuk akal. Gi-hun membatu, karena ia baru sadar ternyata dari tadi si kakek hanya berpura-pura lupa ingatan. Sebenarnya dia sadar. Lalu si kakek menyerahkan satu kelereng itu kepada Gi-hun, dan mereka berpelukan sebagai isyarat terakhir. Tepat sebelum dia pergi, si kakek mengungkapkan namanya. Ia bernama Inam. Gi-hun berjalan pergi dengan semua kelereng yang dia miliki sambil menangis. Film pun berakhir.